Assalamualaikum Pak Dokter. Nih saya Waalaikumsalam mau nih, warahmatullahi wabarakatuh. maaf nih baru bisa masuk nih. Saya pernah dapat statement tentang madu ya, madu. Kemudian yang disandingkan dengan komposisi lain, misalnya herbal ataupun dengan obat atau apa, bahwa madu itu justru bisa menetralisir, ada istilah gitu ya. Jadi Ya, manfaatnya itu jadi hilang dan sebagainya lah, kurang lebih begitu. ya. Nah, kaitannya sama produk ini, kok sepertinya yang saya alami kok beda ya? Kok tetap tetap ada manfaatnya, maksudnya tetap ada efek dari mungkin dari yang lain-lain tadi kan. Kalau cuma madu kan nggak mungkin efeknya sampai fantastis begitu instan gitu Ya, kan. ya, Nah, menurut dokter sendiri gimana pemahaman tentang hal itu, mungkin bisa memberikan pencerahan juga karena saya pernah mendengar statement tersebut. ya. Jadi di dunia farmasi ya itu ada yang namanya interaksi antar obat. Ya, interaksi antar obat. Kita bicara farmasi dulu ya, karena ini terkait terapi. Misalnya obat A, kalau diformulasikan itu ada dua kemungkinan. Pertama potensiasi namanya. Potensiasi itu saling mendukung. Ya, misalnya obat contohnya untuk gula itu metformin dikombinasi dengan glibenclamid. Nah, metformin itu tugasnya menekan gluconeogenesis, jadi mencegah produksi gula oleh tubuh. Nah, sementara yang namanya glibenclamid itu meningkatkan produksi insulin sehingga mengurangi gula. Jadi dua-duanya dipakai itu gula bisa ngedrop. Ya, karena potensiasi, jadi saling menguatkan. Tapi ada juga obat-obatan yang saling menghambat. Jadi bukan potensiasi, tapi inhibisi. Jadi saling menghambat. Gitu, saling menghambat itu contohnya misalnya begini, obat mah ya dikombinasi dengan obat yang lain ya padahal biasanya obat mah itu kan diminum duluan. Ya, terus tiba-tiba ada yang dibarengkan. Nah, padahal obat mah itu sebagiannya ada yang bekerja melapisi permukaan lambung. Terutama obat-obat mah untuk pengobatan luka, tukak lambung. Tukak itu koreng. Sehingga ketika diminum, lapisan lambung itu akan tertutupi. Nah, karena memang fungsinya agar lukanya itu tidak kontak dengan cairan, asam lambung, jadi nyaman. Nah, ketika sedang tertutupi, tiba-tiba dia minum obat yang lain, ya tidak akan terserap. Gitu kan? Sehingga ujung-ujungnya ini namanya saling menghambat. Nah, madu sendiri sebenarnya walaupun memiliki khasiat-khasiat, tetapi sebenarnya dia adalah makanan yang ada makronutrisi dan ada mikronutrisinya. Makronya paling besar adalah karbohidrat atau glukos dan fruktos. Tapi juga ada antioksidannya, itu mikronutrisinya, ada vitaminnya, ada mineralnya dan lain sebagainya yang itu merupakan mikronutrisi. Mikronutrisi itu sebenarnya adalah komponen nutrisi yang diperlukan tidak banyak. Dikit aja cukup dan di madu itu udah lengkap. Nah, sehingga dalam hal ini komposisi madu itu sebenarnya lebih kepada makanan, sehingga ketika dikombinasi dengan yang lain, apalagi dia sifatnya adalah glukos atau sifatnya karbohidrat, itu paling cepat diserap oleh pencernaan dan paling cepat ditanggapi oleh otak maupun sel-sel tubuh. Kenapa? Ada yang di dalam tubuh itu yang namanya siklus Rendel. Siklus Rendel itu ketika masuk lemak atau minyak gitu ya, dan juga karbohidrat, yang paling cepat dikejar itu adalah karbohidratnya atau gula atau glukos atau fruktos. Nah, madu termasuk bagian dari itu. Sehingga ketika ada komponen obat atau herbal yang dibungkus oleh madu, justru madu ini sifatnya pemancing agar mudah diserap oleh tubuh. Jadi tidak malah kemudian menghambat atau yang lainnya. Enggak, justru malah dia paling disukai oleh tubuh ketika dimasukkan ke dalam pencernaan kita. Itu langsung direspon. Beda dengan komponen-komponen yang lain seperti protein itu dicernanya agak lama. Lemak itu dicernanya agak lama. Bahkan ketika ada lemak plus gula atau glukos atau tadi madu, yang pertama kali dilirik itu justru malah madunya. Itu karena paling cepat larut dalam air, dia langsung menyerap. Tapi kalau yang namanya lemak dipecah dulu menjadi asam lemak. Kalau protein dipecah dulu jadi asam amino, gitu kan. Tapi kalau karbohidrat itu begitu jadi glukos, apalagi madu itu sudah glukos, dari luar itu sudah glukos, tidak perlu dipecah lagi, maka langsung diserap oleh tubuh. Nah, itu jadi jawaban secara ilmiahnya seperti itu, sehingga bukan malah menghambat, sebenarnya malah mempercepat. Semua komponen herbal itu ketika masuk dalam madu itu sebenarnya dia akan mempercepat penyerapan di dalam pencernaan. Iya Demikian. ya. Berarti mungkin hanya bahan-bahan tertentu aja yang mungkin tidak bisa matching gitu ya. Mungkin Nah, begitu. biasanya itu adalah komponen-komponen yang sifatnya larut dalam minyak.
Jadi begini, madu misalnya dicampur dengan minyak zaitun misalnya, maka mesti tidak akan bisa bercampur. Ketika dicampur, biasanya butuh pelarut atau butuh zat pengemulsi yang dia akan mengawinkan antara minyak dan airnya. Meskipun sudah teremulsi dengan baik, tidak misah. Kan kalau minyak sama airnya selalu misah tuh. Ketika masuk ke pencernaan, sudah diemulsikan, sudah nyatu, itu tetap dipisah juga. Akhirnya apa? Madunya dulu yang diserap, minyak zaitunnya mesti akan diabaikan dulu. Nah, inilah yang kemudian oleh orang dianggap madu itu menghambat, betul, menghambat zat-zat yang sifatnya larut dalam minyak. Tapi kalau sama-sama larut dalam air, misalnya, gitu kan, kunyit larut dalam air, kita bikin minuman dari kunyit kan langsung berubah jadi warna kuning, gitu ya. Kayu aqua tadi dikunyah, disesep-sesep, kan larut dalam air. Jadi komponen-komponen yang larut dalam air dicampur sama madu, penyerapannya langsung ikut bareng madunya. Itu lebih cepat. Tapi kalau komponen yang larut dalam minyak, ya seperti tadi itu zaitun, misalnya, atau habatus sauda, dalam minyak dia dicampurkan dengan air, itu mesti lebih susah. Gitu, penjelasan ilmiahnya seperti itu.